Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Fitriah dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume jurnal yang saya lakukan dengan judul jurnal Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup dengan penulis Rabi'ah Z Harapah, penerbit Jurnal EduTech, volume 1, nomor 1 Maret 2015. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, di sini saya akan menerangkan mengenai apa itu akhlak, apa itu etika, dan apa itu moral. Yang pertama, akhlak. Akhlak menurut bahasa atau etimologi ialah berbentuk jamak dari kata khuluk yang berarti tingkah laku, budi pekerti, atau tabiat, yang mana akhlak ini ada sejak manusia itu lahir dan terbentuk dari sifat batin dan lahiriah dirinya sendiri, seperti raut wajah, gestur tubuh, gerak-gerak seluruh anggota tubuh. Kemudian adapun etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang juga dapat diartikan dengan adat atau kebiasaan yang sering manusia itu lakukan, yang mana kebiasaan itu akan berubah menjadi suatu kepribadian, kecenderungan apa yang dia perbuat. Kemudian adapun moral. Moral berasal dari bahasa Inggris yaitu moral, bahasa Latin mores, kemudian dan bahasa Belanda moral, yang bermakna budi pekerti juga, kesusilaan dan adat istiadat, yang mana adat istiadat yang melekat pada dirinya sendiri, adat yang sudah tidak bisa dirubah kembali. Setelah kita mengenal apa itu akhlak, apa itu etika, dan apa itu moral, pembahasan selanjutnya yaitu ajaran Islam tentang lingkungan hidup. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan kita sebagai manusia, yang mana lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dijaga, dihargai, tidak disakiti. Karena memang lingkungan sangat berpengaruh untuk kehidupan kita, untuk keberlangsungan hidup kita selanjutnya, untuk keberlangsungan hidup generasi selanjutnya setelah kita. Oleh karena itu, kita harus berperilaku baik, berperilaku positif kepada lingkungan agar lingkungan itu tetap lestari, agar lingkungan itu tidak memberikan dampak negatif untuk kita, agar lingkungan itu sendiri tidak menyakiti kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyakiti lingkungan. Kemudian dalam perspektif etika lingkungan, komponen paling penting hubungan antara manusia dan lingkungan adalah pengawasan manusia. Tujuan agama adalah melindungi, menjaga, serta merawat agama, kehidupan, akal budi, dan akal pikir anak cucu, serta sifat-sifat, juga merawat persamaan serta kebiasaan yang kita lakukan untuk lingkungan akan berimbas kepada kita sendiri. Oleh karena itu, biasakanlah kebiasaan yang baik kepada lingkungan dengan tidak, contoh kecilnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menjaga tanaman itu, menjaga pohon agar tetap lestari, tidak menebang pohon sembarangan, karena memang walaupun itu hal-hal kecil akan berdampak sangat besar untuk kedepannya, untuk generasi selanjutnya. Nah, manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini, oleh karena itu kita sebagai manusia harus menjaga dan
melestarikan lingkungan. Secara tidak langsung kita sebagai manusia itu merupakan khalifah di muka bumi ini seperti tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang memberikan kewajiban kepada manusia untuk menjaga lingkungan juga sangat terkait dengan posisi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, adapun 3 unsur kekhalifahan menurut Quraisy Shihab. Yang pertama adalah manusia yang dalam hal ini dinamai sebagai khalifah yang menjaga muka bumi ini, yang menyebarkan kebaikan kepada siapapun, entah itu lingkungan, entah itu manusia, entah itu siapapun yang ada di dunia ini. Adapun yang kedua, alam raya yang ditujukan oleh Allah sebagai bumi. Alam raya ini yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan dengan sebaik-baiknya, tidak boleh dirusak ataupun disakiti. Yang ketiga ada hubungan manusia dengan alam dan seisinya. Hubungan manusia dan alam dan seisinya kembali lagi ke pembahasan sebelumnya. Hubungan manusia dan alam itu seperti simbiosis mutualisme yang mana keduanya saling menguntungkan. Manusia membutuhkan alam raya, manusia membutuhkan lingkungan, dan lingkungan membutuhkan manusia untuk dijaga dengan baik. Dan kemudian ada 2 ajaran dasar etika lingkungan. Yang pertama Rabbul Alamin, yang kedua Rahmatan lil Alamin. Untuk yang pertama Rabbul Alamin. Islam mengajarkan kepada kita sebagai Allah itu sebagai Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan seluruh isinya, Tuhan yang menciptakan semua alam raya ini, semua galaksi, semua planet, semua makhluk di bumi ini Allah yang menciptakan. Nah, di hadapan Tuhan semuanya sama, tidak ada pengecualian, tidak ada kasta baik buruknya seseorang Allah terima, Allah ciptakan, kemudian semuanya dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni setiap dosanya. Kemudian yang kedua ada rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya manusia diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilaku rasa kasih sayangnya terhadap seluruh alam. Nah, itu merupakan implementasi dari Rabbul Alamin. Rabbul Alamin yang mana Allah mengajarkan kepada manusia tentang alam semesta, dan kita sebagai manusia harus mengimplementasikan, harus mengaplikasikan apa yang kita ketahui tentang perilaku yang kita rasakan, tentang rasa kasih sayang yang kita rasakan dari Allah, dan kita salurkan kepada alam semesta. Kemudian adapun 3 tahapan etika lingkungan menurut Muhammad Idris. Yang pertama adalah ta'abud. Ta'abud merupakan perilaku menjaga lingkungan, implementasi dari kepatuhan kepada Allah untuk menjaga lingkungan agar tidak rusak, agar tidak agar tidak dirusak, tetap dilestarikan. Kemudian kedua ada ta'akuli, yaitu perintah menjaga lingkungan secara logika dan akal pikiran yang memiliki tujuan yang sangat dapat dipahami. Lingkungan, karena memang lingkungan merupakan tempat tinggal kita yang harus kita jaga. Karena bila tidak kita jaga, lingkungan pun tidak akan menjaga kita, seperti itu. Kemudian ada takholuk. Takholuk merupakan menjaga manusia dengan akhlak, menjaga lingkungan dengan akhlak, dengan kebiasaan yang sering kita lakukan. Ya, seperti tadi, misal kita
memiliki kebiasaan untuk membuang sampah sembarangan. Apabila kita memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan ke tempat yang tidak selayaknya, otomatis itu akan menimbulkan dampak untuk lingkungan seperti banjir dan sebagainya. Siapa yang rugi? Kita. Nah, oleh karena itu dari sana kita harus memulai kebiasaan yang baru dengan membuang sampah kepada tempatnya. Walaupun tidak dapat dipungkiri dengan membuang sampah pada tempatnya, sampah akan hilang, tidak. Tapi setidaknya kita memiliki kebiasaan baik untuk lingkungan dengan tidak mencemari lingkungan, dengan tidak merusak lingkungan. Kemudian ada prinsip-prinsip manusia dalam berhadapan dengan alam menurut Muhammad Idris juga. Yang pertama merupakan sikap hormat terhadap alam. Bukan hanya kita sebagai manusia, tapi alam juga butuh dihormati. Sebagai suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam, sama halnya dengan ya kita sendiri, kita ingin dihormati, maka kita harus menghormati. Kemudian yang kedua ada prinsip tanggung jawab untuk menjaga alam itu sendiri agar tetap lestari, agar generasi selanjutnya mampu merasakan bersihnya udara, bersihnya air, tidak tercemar. Kemudian ada yang ketiga, solidaritas kosmis merupakan prinsip moral atau solidaritas. Sama halnya dengan kedua prinsip itu, prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian dari integral dari alam semesta. Kemudian ada prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Seperti kita ingin disayangi dan alam juga harus kita sayangi. Kita disayangi oleh Allah, kemudian kita juga harus mengaplikasikannya kepada alam untuk disayangi, untuk dijaga, dirawat dengan sebaik-baiknya. Walaupun misal kita ingin menggunakan lingkungan, kita ingin memanfaatkan yang dihasilkan dari lingkungan, tapi kita juga harus dapat menyeimbangkan dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Tidak boleh melakukan eksploitasi alam yang akan menyebabkan energi dari alam itu sendiri itu habis. Karena kita juga harus mementingkan kehidupan yang akan datang, generasi setelah kita. Seperti itu. Adapun ayat yang menjelaskan tentang larangan untuk berbuat Adapun salah satu ayat yang menerangkan tentang kita boleh memanfaatkan alam, namun harus secara seimbang, tidak boleh berlebihan, tidak boleh membuat kerusakan juga. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat. Pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam, kemudian zaitun dan 5 yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berubah dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, dari sana kita dapat melihat bahwa dalam memanfaatkan alam kita harus sesuai dengan porsinya, sesuai yang kita butuhkan, jangan serakah, jangan hanya karena ingin
uang, kita memanfaatkan alam berlebihan sehingga alam itu sendiri akan rusak, dan siapa yang akan rugi? Kita sendiri sebagai manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.